Mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya hari ini mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam sidang lanjutan kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi. Berita selengkapnya kita akan terhubung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Tugu Zulfan langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ya, Prama, bagaimana perkembangan terkini dari sidang tuntutan kasus suap reklamasi Pantai Jakarta? Ya baik Doni, seperti yang Anda sampaikan tadi, mantan bos Agung Podomoro Land Arisman Wijaya dituntut 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara untuk anak buah Arisman sendiri, Trinanda Prihantoro, dituntut 3,5 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Jaksa Penuntut Umum KPK menilai bahwa terdakwa kasus Raperda Reklamasi ini terbukti telah melakukan korupsi. Jaksa menilai mereka terbukti memberikan suap untuk memuluskan keinginan mereka menghilangkan pasal tentang kontribusi tambahan 15% di pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2015-2035 dan juga Raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Iren Putri saat membacakan tuntutannya dalam persidangan tadi. Dalam pertimbangannya, Jaksa Penuntut Umum menganggap Arisman dan Trinanda tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut JPU, Arisman diduga merupakan aktor intelektual dalam penyuapan ini. Sementara untuk Trinanda, ada hal yang meringankan, yakni peranannya yang lebih kecil dibandingkan dengan peran Arisman dalam kasus ini. Namun untuk peran Arisman sendiri, meskipun disangkakan ataupun didakwa atau dinilai oleh JPU sebagai aktor intelektual, namun tentu ada hal yang meringankan karena Arisman sendiri menyerahkan diri ke KPK saat itu. Atas tuntutan tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Sumpeno memberikan waktu bagi Arisman dan juga Trinanda untuk berdiskusi dan dengan kuasa hukum mereka masing-masing yang nantinya akan dilanjutkan pada sidang pembacaan dengan agenda pembelaan ataupun pembacaan pledoi pada tanggal 22 Agustus 2016 mendatang. Doni. Ya, Prama, tanggapan dari pihak Arisman sendiri terhadap tuntutan JPU seperti apa? Ya, setelah sidang selesai dan tuntutan telah dibacakan, memang Arisman Wijaya enggan berkomentar sedikit pun. Ia hanya menunduk dan langsung keluar dari ruang sidang tanpa memberikan sepatah kata pun. Namun, pengacara dari Arisman Wijaya yaitu Adardam Akhyar mengatakan bahwa tuntutan terlalu besar. Bahkan tuntutan 1 tahun penjara pun terlalu besar untuk Arisman Wijaya. Meskipun memang fakta persidangan menyatakan bahwa Arisman Wijaya memberikan sejumlah uang melalui Trinanda Prihantoro kepada Sanusi merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Namun ada beberapa hal yang tidak dapat diungkap ataupun yang tidak dapat dibeberkan faktanya oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu bahwa uang tersebut adalah untuk mengarahkan ataupun untuk mempengaruhi dari Muhammad Sanusi dalam rangka untuk percepatan Raperda 2015-2035. Menurut dari kuasa hukum Adardam Akhyar sendiri, bahwa sejumlah uang 2 miliar tersebut yaitu bukan terkait percepatan pembahasan Raperda, melainkan untuk pemenangan Muhammad Sanusi dalam pencalonannya sebagai gubernur di periode masa yang akan datang. Dan uang tersebut memang tidak, menurut dari kuasa hukum Sanusi, tidak ada hubungannya dengan suap ataupun dengan korupsi di Raperda zonasi wilayah Pantai Utara Jakarta ini, mengingat memang itu merupakan murni dari uang pribadi Arisman Wijaya sebagai teman lama dari Sanusi sebagai dukungannya untuk mendukung Sanusi maju dalam pemilihan gubernur di periode 2017. Dan Arisman Wijaya terkait dengan kasus ini memang didakwa memberikan suap 2 miliar rupiah kepada Muhammad Sanusi untuk memuluskan keinginan menghilangkan pasal mengenai kontribusi tambahan Raperda Reklamasi. Sebanyak 26 orang saksi seperti yang Anda katakan tadi memang telah diperiksa
dalam kasus ini, diantaranya adalah Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi hingga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah diperiksa dalam kasus ini. Dan di persidangan pekan sebelumnya memang Arisman mengatakan bahwa uang 2 miliar untuk Muhammad Sanusi itu diberikan sebagai bantuan untuk Sanusi yang berniat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur tahun 2017 nanti. Arisman saat itu menolak, disebut bantuan itu berkaitan dengan hilangnya satu pasal yang mengatur tentang tambahan kontribusi 15%. Dan terkait dengan kasus ini kita masih akan menantikan pledoi ataupun pembelaan dari Arisman dan juga Trinanda Prihantoro pada sidang lanjutan yaitu tanggal 22 Agustus mendatang. Untuk sementara demikian, Doni. Makasih Bram. Pemirsa, reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Teguh Zulfan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta.